Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan kita ada di suasana baru karena ada seorang profesor yang mau memberikan saya studio. Studionya belum bagus karena saya nggak ngerti gimana cara bikin studio itu. Bahkan setelah dibantu sama tim lampu dan ya yang istilah-istilahnya saya tidak paham juga tetap masih seperti ini. Tapi gak apa-apa karena ini adalah awalan, cari alasan gitu. Ini adalah mula-mula di sini. Setidaknya kita akan memulai dengan mengundang bintang tamu yang sudah sangat biasa-biasa aja. Ya, dan sekarang kita akan berbicara tentang sesuatu yang penting bersama Kang Tretan Muslim. Siap. Kabar baik, Pak? Baik, Pak Guru. Nah, jadi konten ini tuh, Pak. Ya. Ini tuh ngebahas tentang keluhan-keluhan masyarakat. Oke. Jadi nanti konten-konten berikutnya tuh semuanya tuh tentang keluhan masyarakat. Oke. Tapi akan diperbincangkan dengan pakarnya. Oke. Nah, ini kan pakar. Nah, saya pakar apa nih? Nah, kebetulan yang netizen sampaikan kepada saya itu adalah tentang buzzer. Oke. Jadi buzzer. kita butuh pakar atau orang yang memang hidup berkecimpung di dunia itu. Benar. Sebagai buzzer. Nah, saya memang pakar buzzer dan pakar yang menang soalnya. Iya, pakar yang menang karena yang saya buzzerin menang maksudnya. Iya, tapi ini kenapa bajunya Deddy Mulyadi? Gak, karena saya suka aja baju putih dan topi ini. Lagi cosplay beliau nih. Oh, cosplay beliau. Ya. Dan memang yang dibuzzerin sama Akang tuh emang menang ya? Iya, Prabowo Gibran sama siapa? Pramono. Anung dan Sidul waktu itu. Oh, itu juga dibuzzerin sama ini? Enggak, lebih bukan dibuzzerin sih, diminta untuk Kampanye? Bantuin kampanye dan datang pas debat cawagup waktu itu. Debat cawagup waktu itu. Nah, jadi Baraya ini jelas pakar karena ini adalah orang langsung di bidangnya. Orang buzzer politikus. Nah, jadi sudah berkumpul beberapa pertanyaan. Nah, kita cek ya pertanyaannya ini dari masyarakat. Boleh, tapi disclaimer dulu ya. Saya bukan orang yang dikontrak untuk kamu harus ngeposting ini gini. Enggak, saya bukan yang buzzer. Saya nggak tahu buzzer ada level-levelnya itu, saya paketan buzzer saya nggak tahu Pak Guru. Karena mungkin ada artis-artis yang gitu, yang harus datang kampanye, harus ngepost, harus joget-joget oke gas. Nah, saya bukan yang begitu. Tapi ring satu. Saya dipanggil untuk bantu support, misalnya pas ke IKN, terus pas debat cawapres saya suruh datang. Itu. Tapi saya tidak ada SOW 10 story, 5 posting. Oh iya, saya nggak ada. Karena kelasnya udah beda. Benar. Jadi Akang tuh udah tampil di situ aja, itu udah validasi. Iya, nongol gak usah ngapa-ngapain, cuman nongol di situ aja. Ya, mungkin gitu. Tapi ya itulah paketan saya begitu. Iya, jadi tukang nyolong besi aja bisa jadi ya gitu kan. Oke, netizen ada satu batuk terus ini. Ini netizen ada pertanyaan apa ini buat pakar kita kali ini? Oke, pertanyaan pertama buat Kang Tretan. Oke. Pak Guru. Loh kok saya? Iya, apa. Suka duka jadi buzzer Prabowo gimana? Suka duka. Ini juga eksklusif berarti ini belum. Ini eksklusif. Belum pernah dibahas ya. Belum pernah dibahas. Jujur atau saya. Gak usah kasih makan pedas, nggak usah ya? Nggak usah. Channel saya. Iya. Kalau sukanya karena ini yang kita dukung adalah sesuatu yang kita senangi juga, gitu. Oh. Jujur kalau Pak Prabowo waktu itu saya tidak terlalu banyak tahu soal beliau. Begitu. Tapi kalau Gibran saya udah kenal udah lama, tapi bukan yang deket banget gitu, tapi ya saya ada keyakinan lah sama beliau gitu. Teman nongkrong? Nggak sampai nongkrong juga, cuma beberapa kali ketemu dan kayak ini orang baik begitu dan diharapkan bisa jadi perwakilan anak muda di pemerintahan begitu. Oh, iya, itu kan harapan, namanya harapan, boleh Pak Guru? Iya, Jangan protes dulu Anda. Enggak. Anda. itu sukanya. Kan mungkin ada teman-teman yang harus mendukung sesuatu yang nggak dia sukai misalnya. Ini harus ngebayarin sesuatu yang mungkin bertentangan. Yang penting dibayar gitu kan, ada. Yang dibayar. Tapi kalau ini enggak. Kalau saya memang sejujurnya ada uang transport gitu ada. Oh. Tapi kalau dibilang kontrak miliaran apa itu tidak begitu. Itu sukanya ya. Ya pasti dapat
ya kayak ngejob lah kalau kita bilang Iya, Pak Guru kalau profesional disuruh- ya. Iya, kalau Saya tuh tenang ya. Iya. Jadi saya tuh gak akan ada muatan untuk ngejelekin apa. Saya tuh bukan oposisi. Iya, Saya iya. tuh bukan oposisi. Jadi maksudnya, tenang aja. Saya mau meluruskan bahwa orang tuh kan kalau apa-apa udah beres pun gimana kontraknya udah habis. Nah iya. dikira kita ada kontrak untuk mendukung Prabowo Gibran, bukan. Saya sekali lagi seperti yang jelasin di awal, dan kalau datang acara itu ya ada yang dibayar, ada yang enggak. Nah itu saya anggap itu kayak ngejob kita, KOL influencer suruh datang ke sini memeriahkan Instastory dapat duit. Nah saya menganggap seperti itu. Itu sukanya. Dukanya adalah kalau yang kita dukung lagi bikin masalah. Itu susah banget. Ikut dihujat. Ikut dihujat. Contohnya waktu Gibran debatnya bagus, wah aman tuh kita pede tuh upload foto Gibran. Iya. Begitu Gibran gini-gini, Iya. itu Coki Pardede lagi di Mata Najwa waktu itu di depan Viko sama Abdur. Nah. Itu pas Gibran gini-gini Coki udah nggak bisa ngomong. Itu dukanya. Dan duka yang lain adalah setelah Pilpres beres, orang tuh masih menyaut-nyautkan ke situ. Itu yang saya sebenarnya nggak suka. Kayak kemarin saya foto sama Anies, konten sama Anies. Iya, saya nonton. Iya, orang pada bilang akhirnya semua orang akan anak abah pada waktunya. Kontrak lu udah habis, Lim, udah tobat lu. Nah, itu saya nggak apa-apa di hate, nggak apa-apa. Tapi saya nggak suka distraksi gitu. Saya kontennya apa, komennya masih politik. Nah, saya nggak suka. Berarti nggak suka podcast ini karena ini mengait-ngaitkan dengan. Justru saya mau klarifikasi di sini. Oh, klarifikasi. Oke, ini klarifikasi. Mumpung ada pertanyaan-pertanyaan tadi kayak gitu. Benar. Soalnya ini eksklusif sekali lagi hanya di Rumpino Secret nih. Rumpino. Saya sangat terhura ini. Tapi ngomong-ngomong, Gitu ya, ini bebek carok nggak bisa disimpan di sini kan biar sekalian iklan gitu. Udah. Bebek Caro. Udah terkenal. Ya, insya Allah. Tapi saya pas kesini mau makan bebek caro nggak? Mas saya makan bebek caro lagi, Pak Guru. Emang enggak? Ini kan channel Anda. Ya nggak apa-apa. Makan apa? Sabi lulungan gitu misalnya. Itu Nggak ya, apa-apa. dukanya itu ya kalau selesai Pilpres dan kalau saya ngeritik negara, orang tuh kayak lu bukannya lu 02. Nah, gitu. Saya gini. Jadi sebenarnya posisinya, jadi waktu ke Prabowo Gibran itu tuh ya karena pertama kita apresiasi aja, terus itu ada job di situ dan kita harus profesional. Sebatas itu. Sebatas itu dan tidak ada kontrak apapun, harus mendukung terus-terusan, harus membela negara ini, ya membela Indonesia iya, tapi maksudnya tidak boleh ngeritik Gibran, tidak ada kontrak-kontrak. Nggak ada kontrak-kontrak seperti itu. Makanya setelah Pilpres, ya konten-konten saya juga ya lewat komedi ngeritik kebijakan pemerintah. Itu juga orang masih, kok lu kritik Slim? Kan itu pilihan lu. Ya sekarang kan kalau kita pilih, kalau kita dukung salah ya tetap harus kita kritik dong. Iya, dan itu penting buat masyarakat tuh karena saya tuh pas awal-awal ngonten ngeritik pemerintah itu juga suka dikatain, lu kan pendukung pemerintah. Nah, jadi dulu tuh ceritanya saya tuh kan dulu tuh kenapa ada di Habib tuh kan musuhnya Pak Joko dulu. Oh. Nah, Anda nyerang. Saya kritik Pak Habib, nah dikiranya pro pemerintah. Jadi pas saya kritik pemerintah, loh, bukannya Anda satu kolam. Nah. Bener. Iya kan, dulu kolam-kolaman kan? Iya. Nah, distraction gitu yang saya males. Kan Pak Guru lagi ngonten lagi ini. Kenapa komennya ke sesuatu yang nggak penting menurut saya ya, dan udah nggak penting sok tahu lagi. Nah, gimana Pak Guru? Apakah memang IQ negara ini 78 Pak Guru? Enggak, IQ ya, tinggi ya? Laporan yang menyebut IQ kita 78 itu sebenarnya kurang valid. Kurang valid ya? Kurang valid. Aslinya? Aslinya 60. Lawa tektokan. Enggak, tapi saya emang saya tuh pernah dites IQ hasilnya itu segitu. Berapa hasilnya? 66. 66? Iya. Terus kan enggak percaya ini. Tes lagi 33. Terus IQ yang online kali itu? Iya, yang online, susah, kalau online susah. yang
Tapi emang kalau yang asli juga sebenarnya nggak terpercaya. Tes IQ itu nggak ada yang terpercaya. Oh nggak bisa valid. Enggak. Jadi kemarin pas ribut-ribut Ferry Irwandi 140 sekian gitu kan. Terus ada yang 150 gitu. Itu Timothy Ronald 103 sekian gitu ya. Enggak, tes IQ itu nggak ada yang kecuali tes IQ yang berhubungan dengan profesi dengan spesifikasi tertentu itu bisa. Karena itu penelitiannya tesnya lama, panjang, berlarut-larut. Nah, kalau misalkan bisa dalam satu ini doang nggak bisa. Nah, tapi ngomong-ngomong IQ Anda berapa waktu Kayaknya di Madura nggak ada nggak ya? Saya lupa, di Madura nggak pernah ya? Di sana. Atau di Madura itu sebanyak ada tes IQ. Ada tes Cuma IQ. saya lupa hasil saya berapa. Kayaknya pas SMP pernah deh. Cuma kayaknya bukan yang tinggi-tinggi banget gitu. Iya. 100. Pak Prabowo tuh 152. 152. Pas tes IQ di ini tuh. Terus nggak menurut Anda? Enggak lah. Saya tuh termasuk orang yang tidak percaya dengan hasil tes IQ gitu. Ya tapi suka dukanya itu ya. Suka karena udah memperlakukan hal yang senang terus dibayar juga. Iya, ada imbalannya ada. Dukanya di smackdown sama netizen. Benar, dan bahkan setelah itu pun setelah beres pun tuh masih wah lu kan ini, lu kan. Nah, ini, itu pertanyaan pertama. Netizen masih ada pertanyaan? Apa? Ini pertanyaan berikutnya yang kedua. Ya. Saat menjadi buzzer, Kang Tretan Muslim ada janji-janji tertentu nggak nih dari tim Prabowo? Wah, tadi kayaknya udah ada nggak? Belum. Ini belum dibahas juga. Ini juga yang saya kaget karena orang ngiranya ternyata itu. Mungkin saya dikira akan dapat jabatan. Bahkan saya ketemu komisaris. Nggak ada di awal. Makanya saya kan nggak ada kontrak apa-apa dan nggak ada obrol apa-apa. Ketemu saudara saya kayak gimana? Dapat jatah apa? Saya itu justru kaget. Oh ternyata kalau buzzer dan lain-lain itu mungkin di belakang ya pantas kan ada beberapa. Ya kan kayak kemarin nih Pak Ade Armando gitu ya. Nah, Pak Ade Armando itu jadi komisaris PLN ya kalau nggak benar tuh. Iya. Nah beliau tuh gini, nggak ada kabar, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Bahkan 1 hari sebelumnya ditelepon, Pak dapat komisaris. Alah apa dia nggak tahu apa-apa. Besoknya beneran diangkat dong. Nah jangan-jangan Anda juga seperti itu. Mungkin ya. Jadi nggak tahu tiba-tiba. Nah itu nggak ada cerita, nggak ada apa-apa. Iya. Coba rekening dicek, tiba-tiba ada slip gaji dari mana gitu kan? Nggak ada. Transparan misalkan. Selamat Anda jadi komisaris misalkan. Nggak ada. Cash biasanya. Cash biasa. Biasanya. Nggak, tapi ya sekali lagi nggak ada dijanjikan untuk jadi apa karena ya saya memang mendukung, memang support. Bahkan sejujurnya kalaupun waktu itu ini nggak ada fee-nya, saya nggak masalah. Iya, karena memang udah pro sejak awal punya. Emang kayaknya, ya namanya orang juga punya keyakinan. Misalnya teman-teman punya keyakinan ke Anies, ke Ganjar. Iya. Ya di perjalanannya mungkin ada yang kurang, ya ayo kita perbaiki bareng-bareng gitu sih. Emang Anda yakin keyakinan Anda kemarin akan lebih baik dari yang sekarang? Belum tentu juga. Enggak sih, saya tuh bukan pendukung Pak Prabowo, tapi dibanding dua yang lain better. Enggak, sama aja sih. Saya nggak tahu ya kan. Karena siapapun pemimpinnya, mereka berhadapan dengan 280 juta masyarakat Indonesia yang harusnya tuh nggak bagus. Yang harusnya nggak bagus. Jadi saya tuh sering bilang sama netizen, saya tuh kritik pemerintah, tapi bukan karena saya oposisi. Bukan karena benci ya. Bukan. Jadi maksudnya kalau Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia nyuruh saya untuk berangkat perang gitu, saya bakal berangkat perang gitu. Karena beliau presiden gitu. Meskipun agak lama jalannya. Iya gitu. Ya. saya yakin nggak akan dipilih ya kalau disuruh perang itu. Bantu masak aja gitu. Enggak, bantu masak juga enggak. Yang jelas habis itu ya. Yang jelas bukan berarti anti sama negara ini ya, justru demikian. Enggak. Saya mengkritik tuh pihak-pihak yang salah. Nah, pihak yang salah itu siapa? Ya saya tutup mata. Yang salah itu Pak Prabowo, yang salah itu menterinya, yang salah itu Nahdlatul Ulama misalkan. Iya. Tapi Pak Guru kan sedikit banyak mengerti negara ya. Apakah semua keputusan itu Prabowo pasti tahu? Ini saya nggak tahu. Misalnya tiba-tiba kenaikan pajak Sri Mulyani, apakah itu Pak Prabowo dan Mas Gibran itu pasti tahu?
ini. Pak Prabowo itu menteri. termasuk pemimpin yang membatasi pengetahuannya sejauh yang saya bayangkan Iya. gitu ya. Jadi beliau tuh kan nggak pernah masuk ke gorong-gorong gitu. Ya bagian itu tuh enggak. Terus misalkan datang ke pasar-pasar untuk sidak, setidaknya tidak dimuat di publis. Kecuali pas pemilu pas awal itu. 2019. Bukan lebih awal lagi. Oh, yang pas 2014. pas dia gabung sama Ibu Megawati. Bikin koalisi namanya Mega Pro. Nah, inget enggak? Kenapa lucu ya, Mega Prabowo gitu. Iya, Mega. iya. Langsung diganti karena itu jadi motor ya. Tapi dulu itu beliau tuh datanglah ke pasar-pasar tradisional. Nah, itu dia tuh lagi datang ke situ. Nah, tapi sekarang kan Pak Prabowo itu bukan termasuk pemimpin yang seperti itu. Nah, jadi memang tidak harus semua tahu. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai presiden beliau itu wajib tahu. Tapi sekali lagi kalau kayak keputusan menaikkan pajak, terus gaji DPR, soalnya kan apapun yang terjadi di Indonesia nih pasti yang salah presiden dan wakil presiden. Nah itu sebenarnya kesalahannya enggak gitu. Okay. Kalau pajak itu jelas Pak Prabowo itu wajib tahu. Wajib tahu. Okay. Tapi DPR rapat di mana? Nah itu kenaikan gaji itu? Nah kenaikan gaji DPR. Apakah ada tanda tangan presiden di situ? Ya enggak. Kalau ya? kenaikan gaji DPR itu kan sebenarnya enggak ini. Tapi kalau gaji DPR naik tuh saya pernah bilang itu tuh wajar dan harus. Wajib. Wah, Anda tidak pro rakyat Anda. Bukan gitu. Coba DPR itu pengeluarannya banyak. Anggota DPR nih ya. Anggota DPR, oknum-oknum anggota DPR. Oke, banyak dari pengeluarannya mana? banyak. Banyak dari mana? Bayangkan ya. Prostitusi artis saja 200 juta semalam. Iya kan? Seandainya ada anggota DPR yang mau menyewa jasa mereka, masa digajinya cuma 60 juta, 70 juta sebulan, lah mereka sehari aja harus 200 juta. Itu, nah itu kan. Jadi ini mungkin biar anggota DPR nggak korup. Iya. Dikasih gaji gede. Iya. Kan ada karaoke juga. Betul, ada LC-nya di situ kan? Ada LC-nya. Iya. Nah, terus kalau ada anak-anaknya mereka tuh yang mau jalan-jalan ke luar negeri. Iya, jalan-jalan ke luar negeri. Kalau pakai anggaran negara kan pasti dimarahin kan? Benar. Nah, iya makanya itu dijatahin. Iya, dijatahin. Harusnya gitu. Berarti tidak ada yang salah dong. Ya gak ada yang salah. Emang gajinya harus besar karena pengeluarannya juga besar. Pantas kemarin pas pengumuman gaji DPR naik, semua pada joget-joget. Iya. Karena itu kebiasaan kalau pulang kantor. Iya kayak gitu. Jadi iya. Paham lah ya. Paham. Kalau saya sih paham untuk hal itu. Iya. Ya tapi kenapa jadi saya yang ini? Itu mah cuma dikit. Soalnya kan biasanya ada jawaban. Kalau itu kan pajak naik pas Prabowo Gibran. Saya bisa pakai jawaban Anda. Iya wajar kan, wajar. Nah tapi apa tadi? Tapi intinya sama sekali gak ada janji-janji. Nggak ada. Jadi kontrak putus lah ya. Di awal juga nggak ada kontrak. Oh bahkan nggak ada kontrak. Nggak ada kontrak. Saya cuma, yuk kita datang ke acara debat cawapres. Ini Mas Gibran lagi mendampingi di sana. Dan sama pas foto-foto bareng dengan Pak Prabowo, terus siapa banyak influencer di situ itu kayaknya pakai baju batik semua itu tuh. Seingat saya tuh. Kan saya nggak semua datang. Ada yang kota nggak datang. Mungkin itu lagi kumpul di mana nggak tahu saya. Pas makan bareng kalau nggak benar. Makan bareng itu mau. Samselos. Oh itu yang sama Pak Prabowo doang. Oh yang pakai batik itu di Menhan kayak jadi Menhan. Oh di Menhan. Itu sebenarnya dijebak Deddy Corbuzier sih. Oh dijebak Deddy Corbuzier. Bukan dijebak, dia datang ayo kita audiensi soal apa undang-undang penyiaran atau apa gitu waktu itu sempat rame kan. Kita datang. Berarti Deddy Corbuzier beneran dikontrak sebagai buzzer. Saya nggak tahu, saya nggak mau membuat konspirasi. Saya bukan dijebak sih, cuma diundang. Saya kira ngapain? Ternyata waktu itu di foto komika bermain ke Iya. Lo. Iya. Daripada begitu ya mending ya udah jelas kita support yang benar gitu. Oh gitu. Di calling untuk support gitu sih. Oke. Ya. Oke, itu pertanyaan, itu klarifikasi ya, itu klarifikasi. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan. Tadi kan Kang Tretan bilang setelah pemilu kemarin kan nggak dijanjikan apa-apa. Ya. Nah, jadi setelah kerja jadi buzzer di pemilu kemarin langsung dicampakkan di Ini sebenarnya netizen TikTok gitu. Iya, emang kita ngambilnya dari Facebook.
Bener-bener di Facebook. Facebook. Kalau dicampakkan kayaknya enggak ya, karena memang Emang nggak ada job lagi setelah itu tuh, nggak ada ya? nggak ada job pemerintahan lagi. Iya. Maksudnya nggak ada, karena memang sekali lagi dari awal tidak pernah ada kontrak, tidak dijanjikan apa-apa, cuma di calling, ini Mas Gibran lagi ke IKN. Dan waktu di IKN itu saya bahkan sekali lagi ini nggak ada bayarannya. Pas di sana ada artis-artis yang lain. Nah, artis-artis yang lain ini kalau nggak salah ada agensinya. Ada yang orang ketiganya gitu yang mungkin ngoling-ngolingin. Saya, Mas ikut agensi siapa? Saya nggak tahu, saya ditelepon Chef Arnold tadi suruh datang. Oh iya, Chef Arnold nih. Berarti tadi dari Kobuser yang jebak ya, sekarang Chef Iya, Arnold. kalau Chef Arnold bukan jebak tapi lebih menjembatani. Ini Mas minta kamu Slim untuk nemenin, ya udah saya ikut aja gitu. Nih udah, saya nanya spesifik aja. Kan tadi bilang nggak dikontrak nggak apa, tapi diongkosinnya berapa? Rahasia sih kalau diongkos. Oh rahasia ya, rahasia. Karena takutnya Iri. jauh sih sama Ria Ricis kayaknya. Maksudnya kayaknya saya tahu sih sama Celine Evangelista, Paula Verhoeven dan lain tuh kayaknya tidak ada apa-apanya gitu. Oh gitu. Mereka jauh lebih gede maksudnya. Kayaknya sih mereka ekstrim gede banget kalau Ekstrim aku yakin. gede banget? Ekstrim gede banget. Kan mereka di politik kagak ikut apa-apa, tiba-tiba pas debat cawapres ada, tiba-tiba joget bareng. Nah, pasti harus ada kontrak yang sangat besar. Kalau aku tadi bilang, kalaupun nggak ada bayarnya pun aku nggak masalah gitu. Jadi nggak ada bargaining point, kecuali aku misalnya nggak mau gitu. Jadi kita salah ngundang ini, berarti ini bukan buzzer ini. Saya semi buzzer sebenarnya. Oh semi buzzer. Masih semi buzzer. XX enggak, bukan 3 tapi 2 gitu ya, atau 1 gitu ya. Komedinya bul. Ya itu, terus yang tadi tidak merasa dicapakan. Nah tapi saya mau nanya nih. Ya. Kan ini mah dalam pikiran saya sih. Ya. Sebenarnya buzzer pemerintah tuh harus ada. Jadi setiap pemerintah punya kebijakan, setiap pemerintah punya keputusan, dia tuh wajib disosialisasikan kan. Nah, selama ini sejauh yang kita tahu, kalau sosialisasi pemerintah dalam bentuk iklan pasti iklannya jelek ya kan. Pasti. Kalau bikin animasinya jelek gitu kan. Nah, harusnya pemerintah itu menggunakan buzzer untuk mensosialisasikan kebijakan. Tapi kenapa buzzer justru dipakai pas pemerintah belum jadi pemerintah? Tapi pernah juga Pak Guru, kalau nggak salah waktu itu yang soal undang-undang pekerja, saya lupa nama undang-undangnya apa, itu juga beberapa ditweetin, ada buzzernya juga. Oh gitu? Tapi mungkin untuk meredam. Bukan meredam, dia ya dengan bahasa halus seakan-akan dia setuju dengan keputusan ini. Nah itu malah kena hujat, kena cancel. Kamu kok mendukung apa namanya RUU Pekerja itu lupa. Iya, undang-undang ketenagakerjaan. Iya, undang-undang kerja. Itu. Apa gitu pokoknya itu beberapa artis ada yang nge-tweet, tapi habis itu kenapa Anda mendukung kebijakan ini? Nah gitu. Anda dibayar berapa? Sebenarnya lebih serem buzzer keputusan pemerintah Pak Guru. Oh gitu. Coba misalnya RUU TNI, siapa yang mau buzzerin? Deddy Kobuzer. Dia aja. Iya. Serem banget. Ini kalau mau makan aja, itu ada bebek carp. Iya. Anggap aja itu punya saya. Ya. Tapi kalau sosialisasi pajak dan yang lain tuh baru butuh influencer oke. Tapi kalau keputusan-keputusan yang wadidaw belum tentu berani, misalnya RUU TNI. Nah, siapa coba yang mau? Tapi kan berani. Ini Akang tuh gini. Ya. Yang saya ingat, serangan pada Gibran tuh lebih kuat daripada serangan ke Pak Prabowo. Benar kan? Benar. Nah, ini Akang itu kan emang buzzernya Gibran. Nah, pas Gibrannya lagi dihujat tuh, pada bagian kosong lah, Samsul ya, asam sulfat ya. Ya. Anak haram konstitusi. Gini, ada yang bisa saya cebokin, ada yang enggak. Aduh, oh iya. Bahasanya cebok. Contoh, ya istilahnya begitu. Contoh yang dia dituduh pakai laptop. Ya. Itu kan saya bikin parodinya sama Coki.
bahwa di punggungnya Gibran ada laptop nih. Wah, beneran ada laptop nih. Wah, Pak, curang Anda gitu. Saya bisa begitu. Karena sekali lagi saya komedi, Pak Guru. Saya biasanya nyebokinnya komedi. Tapi kalau yang Mas Gibran gini-gini tuh udah bingung ya? bingung gitu. Sudah tidak bisa pembelaan tuh. Sun Kokong gitu atau gimana gitu? Iya, yang ke Pak Mahfud MD karena kita juga kaget juga sih itu. Waduh, kenapa begitu? Terus yang ada hal-hal ya sekali lagi ini tidak ada perintah ya dari dia ya untuk tolong bersihkan nama baik saya. Tidak ada. Tapi kalau saya dan Coki merasa ini kayaknya bisa kita bercandain deh hal ini, serangan ini, baru kita kontenin. Oh gitu. Enggak, maksudnya gini, enggak disuruh untuk ngebersihin. Enggak suruh. Tapi ada nggak atau pernah lihat nggak atau tahu nggak? Oke. Konten kreator atau influencer yang disuruhnya begitu. Selain yang tadi itu siapa itu? Siapa? Dan siapa tadi yang disebut sama? Ya itu bukan disuruh ngebersihin, itu kan cuma buat biar ada artis-artis gede mungkin untuk mengambil pemilih-pemilih yang di Oh itu. yang penonton sinetron gitu. Kalau ada saya di sebelah Gibran, siapa mas-mas ini mungkin gitu. Tapi kalau Ria Ricis dan yang lain-lain tuh kan, oh ini artis-artis dukung ini Raffi Ahmad gitu. Itu buat wajah bukan buat nyebokin mereka. Yang nyebokin lebih parah, lebih berat. berat. Lebih berat. Nah, Oke, kalau pernah nggak lihat konten kreator yang begitu? Jujur aku nggak pernah lihat. Tapi kalau konten kreator yang secara eksplisit mempromosikan keputusan pemerintah yang wadidaw, itu ada juga. Tapi kayaknya bukan konten kreator gede. Bukan yang gede banget, bukan sekelas Dedi gitu. Yang mungkin middle ke bawah. Dia diam-diam mempromosikan seakan-akan keputusan pemerintah yang ini nih nggak apa-apa gitu. Contoh misalnya, ya tadi RUU TNI. Misalnya banyak yang nentang. Tapi ada juga buzzer-buzzer tuh pemerintah yang memang mungkin dibayar dia soft. Mendukungnya tuh soft. tapi tahu berarti. Sempat lihat beberapa tapi saya lupa karena nggak kenal orangnya. Tapi yang jelas bukan konten kreator gede, justru bergeraknya di bawah-bawah gitu, yang nggak terlalu gede. Siapa? Pokoknya keputusan pemerintah yang ditentang orang, nah tiba-tiba ada tuh postingan apa, tweet soal apa, seakan-akan keputusan ini baik gitu. Ada tuh buzzer yang gitu. Ya padahal banyak keputusan pemerintah yang baik kan. Seperti. Misalkan soal kenaikan pajak. Nah, itu baik. Pajak yang mana? Kenaikan pajak. Oh, yang baru ini. Iya, yang baru dan yang lama semua kenaikan pajak itu bagus. Bagus. Anda kan tidak setuju pajak Anda. Enggak gini. Kenaikan pajak itu menunjukkan bahwa penghasilan rakyat juga naik. Nah, pajak bisa naik kalau penghasilannya naik kan? Iya. Jadi kalau ada pajak naik itu berarti bagus. Tapi berarti menunjukkan penghasilan masyarakat tuh lagi naik. Penghasilan masyarakat dan penghasilan pegawai pajaknya enggak? Saya pernah ngobrol sama pegawai pajaknya. Ya, terus. Dan mereka itu tidak korupsi. Tidak ya? Tidak, mereka itu tidak korupsi. Tidak. Cuman yang koruptornya itu adalah orang yang nyamar jadi pegawai pajak. Nah, jadi dia tuh punya SK sebagai pegawai pajak, tapi nggak pernah ngurusin pajak, cuman ngurusin project-project untuk. Nah, itu ada ya kayak gitu tuh ada. Itu titipan-titipan yang kayak gitu tuh banyak. Beberapa misalnya kenaikan pajak, kan Anda setuju ya tadi ya? Ya, saya setuju sekali, senang. Karena bukti bahwa ya penghasilan rakyat Indonesia tuh naik. Kemarin kan pemerintah juga merilis pertumbuhan ekonomi kita tuh naik 5%. Tuh, kalau pertumbuhannya naik 5%, pajak naik cuma 1% mah itu pemerintah bagus sekali. Itu saya mendukung. Enggak, tapi kan yang disebelin orang tuh Pak Guru, korupsinya sebenarnya. Maksudnya ya mungkin yang korupsi bukan pegawai pajak, tapi korupsi di Pertamina kemarin curang, ada korupsi di Antam yang kemarin soal emas. Ada korupsi di sini. Maksudnya kita tuh merasa anjir lah kita kurang sejahtera, bayar pajak terus. Tapi uangnya dikorupsi. Nah, kalau jadi buzzer atas kebijakan-kebijakan kayak gitu gimana? Di satu sisi saya nggak setuju dengan ini, tapi kan disuruh untuk. Nah makanya itu maksud saya yang pekerjaan terberat tuh itu.
Oh. Dia suruh mendukung sesuatu yang apa ya, yang dia mungkin bertentangan dengan hati nuraninya, meskipun dibayar ya mungkin dia ya senang, tapi kan pasti berat. Tapi pernah gitu kan? Bukan pernah, emang. Pernah tahu saya yang soal ya tadi keputusan-keputusan yang kok ada yang dukung sih keputusan ini? Nah, Iya. pasti kan begitu. Kan ini keputusan sudah pasti wadidaw. Kenapa kok ada yang dukung? Nah, kemungkinan orang-orang yang dukung itu tadi ya udah dibayarin sih pasti. Ada kemungkinan ya. Jadi sebagai buzzer 02, ya sebenarnya kita juga kritis aja ya terhadap, dan ngerasa nggak enak juga atas dampak dari kebijakan-kebijakan 02 misalkan gitu. Iya, contoh misalnya MBG nih. Saya tuh kan beberapa nonton makan siang di Jepang, makan siang di Korea. Sombong. Ya terus. Saya nonton Oh iya, doang nih. nonton. Coba maksud saya ya kalau niatnya seperti ini, ya ini masih sangat-sangat jauh gitu. Apalagi dengan porsi kalau berapa 10.000 dengan masa makan siang bergizi isinya biskuit apa itu yang saya ya cuma niatnya menurut saya sekali lagi ya makan siang bergratis untuk memperbaiki gizi dan lain-lain ya itu bagus niatnya, cuma memang implementasinya masih kurang. Enggak, menurut saya niatnya jelek. Niatnya juga jelek. Menurut saya niatnya Anda jelek. memang anti pemerintah. Kenapa niatnya jelek Pak Guru? Soalnya gini, Ya. ini pakai data pemerintah ya, bukan pakai Ya, data ya, saya, data ya. pemerintah. Yang miskin itu kan 9%. Oke. Nah, yang miskin itu 9%. Tapi makan siang gratis itu diserahkan untuk seluruh anak sekolah. Nah, kenapa nggak 9% aja? Biar mereka tuh dapat duit yang paling gede. Iya. Kemarin ada yang luar biasa. Sekolah di Indonesia yang internasional, yang kelas elit, Dapat juga. yang seragamnya beda sama anak biasa itu. Yang nggak pernah kesurupan masal. Yang nggak pernah kesurupan masal ya itu. Nah, itu juga dapat. Bayangin, kalau mereka itu sih biasa saya makan siang 100.000, dikasih porsi yang gitu, harus habis. Saya jujur nggak tahu sedetail itu implementasinya. Saya pikir awalnya cuma buat warga miskin. Tapi kalau sampai semua orang sih, saya sih mending porsi itu buat. Iya. Mending satu piring seharga 30.000 dong. Iya. Tapi Betul. nggak semuanya. Iya. Kalau gitu setuju Pak Guru? Setuju. Emang untuk yang miskin atau misalkan bukan hanya si anaknya. Nah, nanti si anaknya bekal bawa pulang buat keluarganya. Jadi makan sekeluarga, bergizi sekeluarga. Ya kan cuma 9%. Bayangin, Cukup yang lah itu dikasih makan 9%. Iya. Berarti gede kan? Lah ini dikasih makan 100% sampai orang-orang tajir melintir dikasih. Kemarin itu Pak salah Prabowo sih. ngomong gini. Pak, kenapa sekolah-sekolah elit dikasih makan? Saya tidak mau membeda-bedakan. Lah ya harus dibedakan lah fakir miskin sama orang. Kalau itu saya kritik memang. Nanti saya akan japri beliau. Oh. Nggak sakrap itu cuy. Tapi ya itu maksudku kalau Tapi saya japri ke Gibran kok gak dibalas sih? yang nomornya yang di mana? Yang ini nih. Ada nomornya. Ada. Dia sibuk mungkin. Oh, Atau dia iya, punya sibuk. 6 HP kan. Satunya mungkin buat admin Kaskus mungkin. Ya kan siapa tahu dia jual apa di Kaskus. Iya di Kaskus tuh kan jadul kan Kaskus tuh kan. Iya. Ya pemilu dulu kan. Iya, sekarang mah nggak ada Kaskus. Iya. Adminnya keluar. Ya, Tapi kenapa sampai tahu Apa? punya 6 HP Gibran? enggak, itu bercanda Pak Guru. Itu bocoran kayaknya keceplosan. Anda jangan framing gitu dong. Nanti dikira saya cepu. Nggak ada. 7 HP-nya dia. Oh 7 ya. Ya tadi soal makan gratis. Kalau yang dikasih makan semua orang, aku jujur nggak setuju. Apalagi statement Pak Prabowo. Nah kalau saya tiba-tiba ngeritik, saya nggak setuju dengan Pak Prabowo. Orang masih, lu tobat lu. Lu udah ini, bukannya lu di kolam itu. Habis kontraknya itu yang males. Itu yang saya males. Saya tuh males ngeritik bukan saya takut sama beliau, bukan takut sama negara. Saya males bacotan orang. Tapi ya kalau mungkin sudah parah ya mau nggak mau kritik gitu. Yang kayak MBG ternyata nggak tepat ini ya mungkin kita. Tapi sekali lagi karena saya komedian akan mengkritik dengan cara komedi. Begitu. Oke. Nggak, saya pikir ini tragedi sih. Tapi ya udahlah. Pertanyaan berikutnya. Oke. Masih ada nggak? Oke, ini pertanyaan terakhir, Bapak. Banyak juga nih pertanyaannya. Oh, terakhir ini terakhir. Buat Kang Tretan
Ya, hubungan dengan buzzer-buzzer Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar itu ada nggak? Hubungan antar buzzer. Kan kalau dengar-dengar nih kalau pengacara gitu ya, pengacara tuh kalau di ruang sidang itu mereka berantem. Nah, di luar tuh ngopi bareng karena sama-sama pengacara. Kalau karena saya stand up comedian, kan beberapa anak stand up comedian ini terpecah. Ada yang saya nggak bilang Abdur itu buzzer ya, saya nggak tahu ya. Tapi kita sebut aja tim pendukung. Abdur, terus ada David Nurbianto, itu tim Anies. Kalau Ganjar itu ada Viko, Cak Lontong. Ada Cak Lontong ada ya? Cak Lontong Ganjar kan? Nggak tahu saya, tapi yang jelas beberapa teman-teman komedian ya kalau mungkin lagi konten suruh debat ya debat. Kayak Coki waktu di Mata Najwa ada Viko, ada Abdur, tapi di luar itu ya santai aja. Maksudnya tidak mana kebijakan pemerintah, nggak ada. Ya kita anggap itu sedang ngejob aja gitu. Sedang ngejob. sedang berperan mendukung ini. Tapi bukan berarti dukungannya fake ya, saya nggak ngomong fake ya. Tapi pas udah nggak di panggung politik ya kita berteman biasa begitu. Jadi ucapan netizen itu nggak masuk ke situ. Kan netizen udah tobat lu, kan dulu sekolah mana itu nggak ada. Nggak ada. Kalau yang sesama teman ya, sesama kan. Dan kalaupun tiba-tiba ya kemarin saya ketemu pendukung 01 pas makan malam bareng Anies sama Pak Tom. Ya dia nggak akan, wih lu tobat lu bro. Nah gitu, nggak begitu. Ya paling dibercandain, wih ada muslim nih. Kok bisa ada di sini sih? Nah paling jadinya bercanda gitu. Iya. Nggak yang baper-baperan. Itu kan siapa? Bintang Emon tuh keras sekali kadang-kadang. Bintang Emon keras, tapi saya nggak tahu dia di pihak mana. Kayaknya nggak dia netral dia. Bintang Emon tuh kan bintang Amin. Dipaksa-paksa ini. Ini harusnya dipertanyakan jokes dia nih dari tadi. Ya itu, tapi yang jelas tidak ada permusuhan di luar itu ya. Tetap berteman biasa. Bagaimana dengan bos-bos Anda tuh? Ya, kan maksudnya gini, di antara buzzer-buzzer kan nggak ada masalah kan? Ya. Nah ini Pak Ganjar, Pak Prabowo sama Pak Anies, kelihatan nggak di belakang layar mereka gimana? Pasti ketemu kan? Iya, aku pas debat, yang jelas kalau pas debat ini berarti ya? Iya. Kalau situasi pas debat Capres-Cawapres, di backstage tuh ya ada 3 ruangan masing-masing. Nah, cuma saya lihat sih mereka ya biasa-biasa aja sih. Ya pasti bukannya begitu sih, abis debat ya mereka salim-salim. Ya kalaupun ketemu ya baik-baik aja sih, Pak Guru. Itu gimmick bukan sih? Jadi maksudnya nggak tahu sih kalau itu. Apakah persahabatan atau permusuhan mereka yang gimmick tuh? Anjir. Saya kalau persahabatannya gimmick, ya itu wajar. Yeah. Tapi kalau ternyata permusuhannya yang gimmick itu lebih gila lagi negara ini, bro. Udah kita tinggalkan buat penonton aja ya ini. Permasalahan ini ya. Ya soalnya kan justru si rakyatnya yang gontok-gontokan kan. Iya. Itu ada kasus perceraian gara-gara beda beda calon presiden. Ada yang jadi real korban ya? Iya, ada real korban. Gara-gara karena kan pas di 2019 tuh menurut saya pemilu paling tajam sih. Seorang berantem sama anaknya, grup WhatsApp isinya berita-berita hoax, Jokowi Cina, Jokowi ini waktu itu 2019. Betul. Jangan-jangan mereka tuh pura-pura berantem. Iya. Lah, yang satu jadi presiden terus yang satu ngangkat jadi menhan. Kan? Nah, habis itu yang mainan jadi presiden. Iya, tuh. Terus yang berarti aduh, lebih serem kalau ternyata mereka semua pura-pura debat, pura-pura bermusuhan dan kita yang saling membenci dengan serius. Iya. Gila, jadi pas debat tuh lu nanti nanya ini ya, ntar gue jawabnya gini, ntar gue pura-pura kalah aja di bidang ini, tapi yang itu gitu gak sih? Ya. Oke, Baraya itu saja diserahkan kepada penonton semuanya di sini. Sekali lagi ini adalah cara kita untuk memberikan klarifikasi dan jembatan untuk penyadaran bahwa buzzer tuh kayak gini.
Ya, Nanti walaupun akan ada apa lagi gitu berarti. nanti akan ada apa lagi, tapi nanti kita bahas di konten ini, di kanal ini, atau di segmen ini. Iya. Kita akan undang makhluk-makhluk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen seputar dengan kehidupan mereka. Oke. Gitu aja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan ini ada siapa ini? Yong Deddy Mulyadi nih. Tretan tuh di tengahnya nggak ada N gitu. Maksudnya? Misalkan tretan non muslim gitu. Ini udah mau Oh, closing, iya, iya. udah nggak usah Assalamualaikum ketawa. warahmatullahi wabarakatuh.